Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Hardita dari SMA Negeri 11 Muaro Jambi, pelopor komunitas belajar dengan topik semangat inspirasi, dedikasi, dan teladan untuk murid atau CDTM. Komunitas Belajar Dr. Epi Hardita kolaborasi dengan SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Pada tahun 2024, komunitas Dr. Evi Hardita melaksanakan kegiatan komunitasnya dengan topik perencanaan pengelolaan kinerja guru pada PMM. Dan pada kegiatan kali ini diikuti oleh guru jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK dan juga dihadiri oleh pesertanya seluruh guru di tanah air. Ini kegiatan webinar Pada tahun 2025, kembali lagi kita mengadakan webinar dengan topik yaitu Teaching with AI Co-Design Media Pembelajaran dengan pendekatan Deep Learning untuk kurikulum merdeka. Dan pada kesempatan kali ini juga webinar ini diikuti oleh guru jenjang SD, SMP, dan SMA serta SMK. Juga dihadiri oleh seluruh guru di penjuru tanah air. Ini ya sedikit saya menginspirasi selaku ketua yayasan, dan khususnya kesempatan kali ini adalah komunitas belajar yang kita gerakkan, ya. Mudah-mudahan ya ini semua bermanfaat. Saya berharap semua peserta, apapun yang menjadi kesulitannya nanti kita utarakan ya, kita ekspreskan di dalam kesempatan ini. dasar lagi bahwa yang penting tuh paham, tidak harus hafal. Karena kalau sudah hafal, kita buka gadget, searching aja di AI atau di browser kita masing-masing, nanti juga muncul Bapak Ibu hal seperti itu. Makanya kalau masih tugas ke siswa sekarang, kalau tugasnya ada apa yang ada di internet, ya pasti itu Bapak Ibu. Kalau dicek tuh plagiasi atau dicek uh, penggunaan AI nggak bisa sangat tinggi tuh Bapak Ibu. Kecuali tugas-tugasnya itu yang bersifat case kasus misalnya, yang bersifat problem misalnya, atau bersifat aplikatif. Nah itu biasanya kan sulit sekali untuk mereka itu copy paste dari internet Bapak Ibu atau dari AI. Karena balik lagi AI itu hanya sekedar tools di mana tidak bisa terlalu mencampuri perspektif orang dalam berpikir Bapak Ibu. Nah, itu pentingnya kita dalam menggunakan AI juga punya keduanya, yaitu AI mindset dan deep learning mindset. Khususnya di kurikulum Merdeka Plus yang baru ya. Nah, jadi ada muncul pertanyaan Bapak Ibu, mengapa guru perlu AI dan deep learning mindset? Yang pertama, karena dunia pendidikan itu sudah berubah. Ya, karena banyak hal. Salah satunya adalah yang kecepatan dari perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, guru berperan penting untuk menuntun siswa berpikir kritis di tengah banjirnya informasi. Jadi banyak memang informasi Bapak Ibu, tidak sulit mencari informasi di era sekarang Bapak Ibu, tapi kita perlu membekali diri kita dan siswa kita bagaimana cara mensortir atau memilah mana sih informasi yang benar, mana sih yang hoax atau palsu. Mana sih informasi yang bisa kita percaya, mana sih informasi yang tidak bisa kita percaya. Nah, itu kita perlu memahami itu. Kemudian yang ketiga yaitu kedua mindset tersebut itu bisa mencegah guru terjebak pada penggunaan teknologi tanpa arah pedagogis. Artinya apa? Gunakan aja teknologi tanpa kita tahu nanti fungsinya apa tuh dalam proses kita belajar sebagai seorang individu makhluk hidup ya.
Jadi belajar itu nggak cuma di sekolah, tapi kan juga sepanjang hayat kalau bisa. Nah, kalau kita pakai teknologi, harapannya kan tidak mengesampingkan aspek pedagogis tersebut, Bapak Ibu. Sehingga akan tetap apa yang kita pelajari dengan menggunakan teknologi tersebut tidak salah sesuai dengan konsep yang materi yang sudah ada, Bapak Ibu. Kemudian ini tingkat sadar AI itu ada 4, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih tahu terkait AI dan contohnya, berarti masih tahap mengenal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham prinsip dasar dan batasannya, berarti Bapak Ibu sudah memahami. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menilai ya keandalan bagusnya penggunaan AI ya, terus sudah paham etika penggunaan AI-nya, Bapak Ibu sudah di tahap kritis. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mampu mengintegrasikan AI untuk inovasi pembelajaran, maka Bapak Ibu sudah ada di tahap yang paling tinggi, yaitu kreatif. Nah, harapannya kan setelah pembelajaran kita hari ini ya, diskusi kita hari ini, Bapak Ibu bisa di tahap ini yang kreatif, mampu mengintegrasikan AI untuk inovasi pembelajaran, khususnya dalam topik atau dalam kajian media pembelajaran. Nah, AI sebagai rekan guru atau co-design partner itu bisa membantu dalam hal apa saja? Nah, dalam mengembangkan ide media atau aktivitas pembelajaran. Misalnya kita ingin cari apa ya tema-temanya. Nah, itu sekarang udah pakai AI itu Bapak Ibu. Tapi nanti kita kembangkan sendiri supaya nanti tidak terkesan AI banget misalnya. Kemudian yang kedua, membuat soal atau assessment yang bervariasi. Mungkin karena kalau kita manusia itu terbatas ya perspektifnya Bapak Ibu. Jadi kita butuh perspektif lain yaitu AI ya. Bagaimana ya nanti cara assessmentnya? Apa kamu punya ide lain nggak gitu? Jadi untuk sharing partner aja bisa. Kemudian yang ketiga bisa juga ya itu difungsikan sebagai penyesuaian materi ya. Jadi untuk menyesuaikan materi di tingkat kemampuan siswa. Jadi untuk menganalisis materi ini tuh bagusnya, misalnya kita buat soal Bapak Ibu. Soal saya ini udah pas atau ketinggian ya untuk siswa kelas ini misalnya. Ya menurut kita udah pas, tapi bisa jadi perspektif lain bilang tidak. Nah jadi mungkin untuk apa ya namanya cross check ya perspektif lain, nah, itu bisa menggunakan AI Bapak Ibu. Kemudian memberi inspirasi terkait desain visual dan bahasa pengajaran. Bisa jadi kita dituntut tiba-tiba sekolahnya sudah harus, wah ngajar pakai bahasa Inggris, sedangkan saya masih bisanya pakai bahasa Indonesia misalnya. Nah itu bisa juga pakai AI Bapak Ibu. Jadi nanti AI-nya itu diketikkan dalam tulisan bahasa Indonesia, dikasih teks perintah dalam bahasa Indonesia, nanti diubah menjadi teks bahasa Inggris. Jadi voice-nya nanti dalam bentuk bahasa Inggris. Mewakili Bapak Ibu dalam menyampaikan materinya misalnya, atau menyampaikan kontennya misalnya. Di dalam video yang misalnya kita buat. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Namun, perlu disadari bahwa guru tetap harus menjadi pengambil keputusan utama dalam konteks pedagogis. Artinya, apapun yang diberikan pandangan Di SMA Negeri 11 Muaro Jambi, kita memiliki kelompok per mata pelajaran, yaitu mulai dari mata pelajaran umum, IPA, dan IPS. Karena jumlah guru di SMA Negeri 11 Muaro Jambi ini tidak terlampau banyak, sekitar 18 orang. Nah, di akhir bulan kita melakukan pertemuan kelompok besar, adapun di dalam kelompok besar yang kita bahas yaitu untuk menyatakan kendala-kendala yang kita temui di kelompok kecil pada mata pelajaran, serta melaksanakan refleksi pada kelompok besar ini. SMA Negeri 11 Muaro Jambi mengadakan kerjasama dengan Universitas Jambi. Di dalam komunitas belajar SMA Negeri 11 Muaro Jambi, kita merancang sejenis kegiatan yang dibutuhkan oleh guru di SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Maka pada kesempatan ini kita mengundang narasumber dari dosen Universitas Jambi yang ahli di bidangnya.